Udah ya, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita berdoa pembuka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, selamat siang. Terima kasih banyak Kau sudah memberikan kesempatan kami untuk boleh berkumpul pada siang hari ini. Sertailah kami semua pada saat ini untuk boleh belajar bersamamu, dan berkati juga Ibu Sheila yang akan memberikan pewartaan pada siang hari ini mengenai bagaimana Bunda Maria menjadi orang karismatik pertama. Kami mengerti dan memahami dan juga mampu melaksanakan apa yang Kau firmankan pada kami pada siang hari ini, ya Bapak. Berkati teman-teman yang mungkin masih berhalangan, semoga mereka pun dapat kesempatan untuk bisa belajar bersama pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you Mas Heri. Sama. Selamat siang teman-teman semuanya. Aku mute dulu semua ya. Udah ya. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Shalom. Kita hari ini akan membahas tentang Maria sebagai orang karismatik yang pertama. Oh, aku mau selamat siang dulu sama Pak Yuswanto, tumben-tumbenan visit kita. It's an honor Pak Yuswanto ada di sini. Pak Yuswanto ini leader daripada kita semua di karismatik. Oke. Maria sebagai sebagai orang karismatik yang pertama gitu.
Kita masih tahu dulu ya definisinya karismatik menurut Alkitab itu apa. Orang karismatik itu sebetulnya adalah orang yang sudah dipanggil dan sudah menerima rahmat Allah. Gitu. Itu adalah orang karismatik. Orang yang sudah dipanggil dan sudah menerima rahmat Allah. Itu adalah orang karismatik. Jadi sebetulnya kita semua orang Kristen yang udah dibaptis itu adalah orang-orang karismatik. Karena kan kita sudah dipanggil oleh Tuhan sendiri dan kita sudah menerima rahmat keselamatan yang adalah karunia ilahi kan. Jadi kita semua itu adalah orang-orang karismatik. Kita kesampingkan dulu pemikiran yang saat ini beredar bahwa orang karismatik itu identik dengan tangan di atas, pujian, nyanyi-nyanyi, lompat-lompat. Tidak seperti itu. Tapi definisi Alkitab tentang karismatik itu bahwa semua orang yang sudah dipanggil dan sudah menerima rahmat itu adalah karismatik. Jadi itu adalah kita. Karena kita sudah terima rahmat keselamatan yang itu adalah kasih karunia Allah sendiri untuk kita. Coba kita lihat ya di 1 Kor 7 ayat yang ke-7b. Ini bukti kalau kita ini termasuk orang karismatik. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu gitu. Jadi orang karismatik itu adalah orang yang sudah dipanggil dan sudah menerima karunia-karunia Allah gitu. Karunia umum itu adalah keselamatan ilahi, lalu ada juga karunia-karunia lain yang khas yang terserah Allah itu ngasihnya apa gitu. Dia tahu apa yang paling cocok untuk kita, maka dia akan berikan. Kita boleh aja mau minta karunia apa aja boleh. Namanya minta kok, minta ya boleh aja, dikasih apa kagak itu kan tergantung sama yang ngasih kan ya. Dan yang ngasih itu akan memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Seperti itu. Maka ada kekhasan tersendiri bagi tiap orang karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. 1 Kor 12 ayat yang ke-10. 1 Kor 12 ayat yang 10. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada orang yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu tadi. Nah, jadi teman-teman sekali lagi, orang karismatik adalah orang yang sudah dipanggil dan sudah menerima rahmat Allah. Rahmat umum adalah rahmat keselamatan, tapi ada juga yang karunia yang berbeda-beda, yaitu yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi Alkitab menggunakan istilah karismatik untuk menunjukkan karunia-Nya kepada manusia, bukan menunjukkan tingkah atau cara ya, bukan menunjukkan cara kita berdoa, bukan menunjukkan cara kita menyembah, tapi karismatik itu menunjukkan karunia-Nya kepada manusia. Dan itu yang menjadi ciri khas dari karismatik. Karismatik juga mengutamakan lahir baru. Aku yakin teman-teman di sini udah sangat familiar dengan lahir baru. Lahir baru itu bukan berarti, oh saya sudah aktif di gereja, saya sudah ngerti ayat-ayat, saya sudah hafal ayat, saya sudah bisa angkat tangan kalau pujian. Enggak. Tapi lahir baru itu mengutamakan perubahan sikap hidup. Perubahan sikap hidup. Kalau namanya sikap hidup, itu pasti dimulai dari inner kita sendiri. Gitu. Inner itu apa? Ya hati sama pikiran. Perubahan itu dari dalam, makanya namanya lahir baru. Karena yang lahir itu dalamnya, maka yang berubah itu dalamnya. Gitu. Kita tidak mungkin lagi lahir secara lahiriah. Jadi tindakan lahiriah itu harusnya adalah ekspresi dari perubahan
yang terjadi dari dalam kita. Tindakan lahiriah itu harusnya ekspresi dari perubahan yang terjadi dari inner kita, bukan sebaliknya. Bukan berarti, oh saya sudah setiap hari ikut kegiatan rohani, saya sudah aktif ini, saya sudah aktif itu, gitu. Saya sudah bisa angkat tangan kalau menyembah, tapi saya masih ngamukan. Saya masih gampang tersinggung. Saya masih tidak mau disalahkan. Saya mau menang sendiri. Pokoknya aku paling benar. Tidak seperti itu. Jadi karismatik itu mengutamakan lahir baru. Di mana terjadi perubahan pada sikap hidup yang dimulai dari inner, hati dan pikiran kita. Baru nanti ekspresi fisikalnya ini akan mengikuti. Kalau seseorang hidup sekarang ya, kalau kita hidup dengan kesadaran bahwa saya sudah menerima rahmat kasih karunia Allah. Sorry, aduh, hidungku gatal sekali karena mendung ini. Kalau seseorang hidup dengan kesadaran bahwa saya sudah menerima, saya sudah menerima rahmat kasih karunia Allah, ya. Kalau orang hidup dengan kesadaran bahwa saya sudah menerima rahmat kasih karunia Allah. Pertama rahmat kasih karunia keselamatan, lalu diberi juga rahmat kasih karunia yang lain-lainnya gitu ya. Ada kesadaran. Maka karena saya sudah sadar kalau saya menerima segala macam karunia itu tadi secara gratis, maka pasti saya berusaha untuk berjuang hidup di dalam ketaatan pada Allah. Karena apa? Karena saya sudah terima karunia-karunia itu gratis. Terutama karunia keselamatan, saya sudah terima gratis. Lalu bukan hanya kasih karunia keselamatan, tapi di dalam kehidupan pun Tuhan sudah memberikan pada saya karunia-karunia yang lain yang akan mendampingi saya semasa hidup ini tadi. Nah, kalau kita hidup di dalam kesadaran itu, pasti saya akan berusaha untuk taat. Soalnya saya sudah menerima lebih dahulu loh. Saya sudah menerima lebih dahulu. Jadi pasti saya berusaha untuk taat gitu. Demi apa? Menyenangkan Tuhan. Nggak kepengen untuk mendukakan Tuhan. Maka saya pasti berusaha untuk melepaskan ego, melepaskan kedagingan-kedagingan. Itu demi agar saya bisa menjadi seorang hamba yang tulus. Walaupun ini bukan satu hal yang gampang, tapi kalau saya sadar, saya ini sudah terima duluan, kasih karunia rahmat duluan, maka baik saya melepaskan egoku, saya akan berjuang untuk melepaskan kesombonganku, saya akan berjuang untuk membuka hatiku lebih lebar lagi, agar aku bisa mengalahkan kehendak daging dan hidup di dalam ketaatan. Dan bisa terus berjalan untuk mentaati Roh Kudus, berjalan bersama dengan Roh Kudus gitu. Karena kita tahu kita tidak mungkin bisa hidup di dalam ketaatan tanpa pertolongan Allah ini tadi dalam bentuk Roh Kudus. Jadi pasti ada kesadaran untuk itu. Dah nyeneng ke Allah lah, ngalahin diri sendirilah, nggak mau egois lah, nggak mau sok-sokan lagi lah, nggak mau lagi mikir yang penting aku menang, yang penting pendapatku terjadi, enggak. Tapi akan terus berusaha untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus sehingga sanggup hidup di dalam ketaatan gitu. Maka diri sendiri dulu yang dikalahkan, diri sendiri dahulu yang dikalahkan, lalu berikutnya setelah mengalahkan diri sendiri, berjuang untuk mempertahankan gaya hidup karismatik itu tadi. Yaitu apa? Gaya hidup yang berubah dari dalam. Sikap hidup yang berubah dari dalam. Mindset-nya, hatinya berubah. Maka yang menjadi ciri orang karismatik itu sebenarnya bukan cuma hal fisikal, pujian angkat tangan,
kedengarannya berbahasa roh, kayak gitu. Enggak. Sebenarnya menjadi ciri orang karismatik karena lahir baru, aku ulang-ulang ini, karena lahir baru itu dari dalam sikap hidup, hati, mindset yang berubah, maka ciri orang karismatik itu adalah orang yang hangat, mudah bergaul, menarik, ramah, nggak gampang tersinggung, ringan tangan, ada empati, tulus sama sesama, peduli sama orang lain, rendah hati, mengutamakan orang lain daripada kepentingan diri sendiri, bisa dinasehati, tidak merasa paling benar, tidak ada kesombongan. Itu sebetulnya ciri-ciri orang karismatik. Ya, jadi kita luruskan dulu konsep tentang karismatik ini tadi. Bahwa karismatik itu bicara tentang inner, sikap hidup yang berubah. Lalu bagaimana teman-teman, apa hubungannya dengan Bunda Maria dan kita semua? Seperti ini. Teman-teman kita tahu ya, bahwa kita ini kan nggak mungkin selamat dengan kekuatan diri kita sendiri. Maka Allah suruh anaknya untuk menyelamatkan kita. Nah, setelah anaknya Yesus itu menyelamatkan kita, mereka, Allah, Yesus, Allah Tritunggal, juga tahu, walaupun manusia ini sudah menerima keselamatan, manusia ini masih hidup di dunia yang dikuasai oleh iblis. Maka masih sangat bisa jatuh ke dalam dosa. Kedagingannya itu masih tebel banget gitu. Jadi bagaimana agar keselamatan yang sudah diberikan Allah lewat salibnya Yesus Kristus bisa dipertahankan sampai akhir. Maka Allah turunkan untuk kita Roh Kudus. Yesus tidak selamanya tinggal di dunia karena Yesus juga 100% manusia biasa, maka ada waktunya dia harus meninggalkan kita. Tapi seperti janji Allah, dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Maka pertolongan yang Allah berikan kepada kita adalah dalam bentuk, dalam nama Roh Kudus. Maka hari-hari ini setelah zaman Yesus sebetulnya bisa dibilang sebagai zaman kasih karunia. Karena kita semua terima Roh Kudus. Kita yang semua yang sudah dipanggil itu terima Roh Kudus, di mana orang-orang perjanjian lama itu tidak punya yang namanya Roh Kudus itu tadi. Tapi hari ini kita punya. Maka sekarang dengan Roh Kudus itu tadi, sebenarnya kita diberi kemampuan untuk terus mengikis kedagingan kita yang tebelnya 1 kilometer itu dikikis terus gitu. Sehingga musuh terbesar kita yaitu kedagingan dan diri sendiri. Itu makin lama makin mati. Dan kita tidak lagi gampang jatuh pada godaan-godaan dunia. Seperti itu. Jadi Roh Kudus hadir untuk menolong kita. Lalu siapa orang pertama yang menerima pertolongan Roh Kudus ini tadi, sehingga dia bisa menerima karunia Allah dan mengalami sebuah kelahiran baru? Nah, jawabannya sudah ada di judulnya, Maria, Bunda Maria. Karena Bunda Maria ini adalah orang pertama yang terima Roh Kudus ini tadi. Malah dia di-refresh terus oleh Roh Kudus. Pencurahan pertama ya. Aku yakin Bapak dan Ibu teman-teman semua kenal udah dengan istilah pencurahan Roh Kudus kan? Kalau baptis memang bisa hanya sekali aja gitu. Tapi pencurahan roh itu bisa berkali-kali dan itu enggak apa-apa gitu. Nah, Maria ini menerima Roh Kudus yang pertama kali. Pencurahan roh yang dia terima pertama kali itu di Lukas 1 ayat 13. Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Ini cerita tentang malaikat yang datang kepada Bunda Maria dan meminta Bunda Maria untuk hamil. Dia meminta Bunda Maria untuk hamil gitu. Aku
Ini sebentar. David, aku minta tolong Vita nggak bisa masuk. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Teman-teman yang baca Alkitab, garis bawain kata-kata ini. Ini zaman sebelum peristiwa pencurahan roh yang kita kenal dengan istilah upper room ya. Tapi ternyata Roh Kudus itu udah ada dan sudah turun atas diri Bunda Maria. Ya kan? Jadi pencurahan yang pertama itu terjadi sebelum peristiwa upper room. Dan ini terjadi secara pribadi pada diri Bunda Maria. Roh itu yang memampukan Bunda Maria taat, walaupun dia harus mengalami banyak resiko, dan dia sempat takut juga, tapi roh itu yang memampukan Bunda Maria untuk menjalani kehidupannya sampai akhir, walaupun itu tidak gampang. Kalau kita lihat ya, ini ada percakapan Bunda Maria, kita coba review dikit karena ini PA, kita bisa lihat details. Lihat di ayat 29. Waktu malaikat baru datang, kreng-kreng, Maria terkejut. Kaget juga Maria itu lihat malaikat. Gak biasa ya lihat malaikat. Kita kalau lihat malaikat juga pasti kaget gitu. Maria mengalami reaksi yang sama. Dia manusia juga gitu. Nah, dia kaget. Tapi malaikat itu baik. Dia menjelaskan kepada Maria biar Maria itu ngerti. Maka dia jelaskan bahwa Maria itu beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Perhatikan, Maria sudah terpilih untuk menjadi berkat dan Maria beroleh kasih karunia. Ingat tadi definisinya karismatik, orang yang dipilih dan orang yang menerima kasih karunia. Jadi Maria ini sudah dipilih dan sudah dapat kasih karunia Allah sejak awal. Dan terus malaikat menjelaskan gitu, nanti kamu akan melahirkan, anak ini akan jadi besar, disebut anak Allah yang maha tinggi dan sebagainya dan sebagainya. Tapi Maria masih belum ngerti loh. Maria masih bingung. Makanya ayat 34 dia nanya, mana mungkin? Aku kan belum bersuami. Sepanjang zaman sejarah manusia hidup, kagak ada yang namanya wanita bisa hamil tanpa bersuami. Dihembusin angin kek, mau berenang kek, di laut kek, di kolam renang juga kagak akan bisa hamil gitu ya. Yang bisa ya cuma dengan cara bersuami. Dan ini Maria juga ngerti. Zaman itu aja Maria ngerti kalau orang hamil itu harus bersuami, nggak bisa dengan cara berenang kan. Jadi ya dia nanya, mana mungkin gitu. Tapi malaikat kan baik. Jelasin lagi di ayat 35. Roh Kudus akan turun atasmu. Gitu. Jadi lihat bagaimana percakapan antara malaikat dan Maria ini menuntun pada ketaatan. Karena ada roh Allah yang menaungi Maria, ada kasih karunia yang sudah diturunkan bagi Maria. Nah, sekarang coba refleksikan pada diri kita sendiri. Kita semua sudah dibaptis. Maka pasti kita semua ini sudah punya yang namanya Roh Kudus. Pertanyaannya, bisa nggak kita hidup di dalam ketaatan? Bisa nggak kita hidup menunjukkan bahwa saya orang karismatik yang sudah terima kasih karunia Allah? Ini pertanyaannya. Coba refleksikan aja ke diri sendiri. Apa yang kita alami, apa yang kita hidupi, tantangan-tantangan kita, diri kita sendiri, hati kita sendiri, pemikiran kita sendiri. Sudahkah kita hidup di dalam ketaatan itu tadi? Ketaatan belum tentu terlihat. Bisa jadi ketidaktaatan itu muncul di hati, muncul dalam pikiran, atau cuma sekedar ngomel aja gitu. Bisa juga.
Kalau kita mengaku diri, saya orang karismatik, karena saya sudah dipanggil dan saya sudah menerima kasih karunia Allah. Bagian kita hari ini adalah berjuang untuk hidup di dalam ketaatan. Jadi teman-teman, sebelum Yesus lahir, sebelum peristiwa Aperlum, ternyata Bunda Maria sudah terima Roh Kudus itu. Maka otomatis ini membuktikan bahwa Bunda Maria adalah orang karismatik yang pertama. Dia sudah dipanggil dan dia sudah beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Lukas 1 ayat 35 dan 30. Lalu berikutnya pencurahan yang kedua. Ini terjadi waktu peristiwa Aperlum. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14. Kisah 2 ayat yang ke-14. Mereka lagi menunggu janji Tuhan dan mereka berkumpul. Dan ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka kumpul dalam komunitas dan berdoa bersama-sama. Dan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus. Dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah teman-teman, ayat ini membuktikan bahwa walaupun Bunda Maria sudah menerima pencurahan roh secara pribadi, tapi dia tidak sombong loh. Dia tetap hadir pada waktu murid-murid berdoa bersama dan dia tetap hadir untuk menantikan penolong itu lagi datang. Tercurah lagi. Menantikan penolong itu tercurah lagi gitu. Ini sebetulnya adalah tanda kerendahan hati, ketaatan, ketulusan Bunda Maria. Ingat tadi di awal, ciri orang karismatik. Dia punya kerendahan hati. Dia punya ketaatan. Dia punya ketulusan dalam setiap tindakannya. Dia support orang-orang di sekitarnya gitu. Dia disukai. Dia membuat orang-orang di sekitarnya itu nyaman. Itu ciri orang karismatik. Karena dia sudah lahir baru. Dan ini yang dihidupi oleh Bunda Maria. Jadi pada waktu rasul-rasul, saudara-saudara yang lain belum menerima pencurahan roh, belum tahu apa yang akan terjadi, akan diterima nanti. Dan mereka berdoa untuk sesuatu yang dijanjikan oleh Allah itu tadi. Bunda Maria ikut loh. Dia hadir dan berdoa sama-sama gitu. Bunda Maria enggak ngomong, ada ya nak, kalian berdoa aja sendiri. Aku masakin kamu di dapur. Aku sudah terima kok roh penolong yang Tuhan janjiin itu. Dulu banget aku udah terima, jadi aku nggak butuh lagi. Enggak, Bunda Maria kan nggak ngomong seperti itu. Berarti apa? Dia rendah hati. Dia taat. Dia tulus, dia support dengan orang-orang di sekitarnya, dia empati dengan orang-orang di sekitarnya, dia ikut merasakan kerinduan yang sama dengan orang-orang yang di sekitarnya, dan dia juga merindukan pencurahan roh itu lagi. Walaupun dia sudah terima, dia rindukan pencurahan roh itu tadi. Jadi sebenarnya kita pun juga harus punya sikap seperti Bunda Maria ya. Bunda Maria aja bilang kalau dia terus butuh pencurahan roh itu, dia butuh roh itu. Dia mau rendah hati untuk membuka hati lebih lebar lagi buat roh itu. Apalagi kita gitu. Apalagi kita. Jadi kalau kita punya kesempatan-kesempatan berdoa bersama, kita punya kesempatan-kesempatan untuk berdoa untuk sebuah pencurahan roh, jangan bilang, aku dulu udah pernah ikut acara itu, nggak usah. Gitu. Karena dulu aku udah pernah ikut. Enggak. Bunda Maria aja punya kerendahan hati loh. Untuk merindukan pencurahan roh itu lagi, apalagi kita. Bunda Maria aja mengaku kalau dia butuh Roh Kudus dan mau membuka hati lebih lebar lagi. Apalagi kita. Gitu. Jadi ya harus punya keberanian dan usaha agar kita bisa taat dalam melakukan karya Allah. Dan bisa terus berjalan sesuai dengan pimpinan Allah sampai akhir nanti. Dan ini sudah diteladanin oleh Bunda Maria. Sebagai orang karismatik yang pertama, Bunda Maria ini memberi teladan sesuai dengan karakter, sikap hidup orang karismatik yang sesungguhnya. Menjadi orang karismatik
berarti sudah dipilih, sudah terima karunia Roh, sudah punya Roh Kudus. Dan kalau kita ngaku saya punya Roh Kudus, maka ini akan menuntun pada sebuah kerendahan hati. Ini akan menuntun pada kerinduan untuk membuka hati lebih lebar lagi. Bukan malah menjadi kesombongan. Oh, saya udah bahasa roh, saya udah ikut seminar ini, saya udah tahu itu. Enggak. Tapi malah menuntun pada kerendahan hati untuk bisa masuk lebih dalam lagi. Kayak gitu. Maka sebagai orang karismatik, Bunda Maria memberi kita teladan yang luar biasa banget. Dan ada banyak banget yang sebenarnya kalau dijabarin 3 hari juga kagak akan kelar gitu ya. Karena banyak banget. Tapi hari ini aku akan ambil beberapa keteladanan Bunda Maria sebagai orang karismatik pertama, beberapa sikap hidup dasar aja yang semoga bisa mengubahkan kita juga untuk menjadi lebih baik lagi. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Aku sebenarnya salah satu ayat yang paling seneng ini karena ini udah mencakup banyak walaupun satu ayat. 1 Tim 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Teman-teman, pada waktu, memang ini adalah surat yang ditulis Paulus kepada anaknya, anak rohaninya Timotius ya, waktu itu Timotius masih muda. Makanya dia bilang jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena kamu muda. Tapi karena ayat ini sudah menjadi bagian dalam Alkitab, maka ayat ini juga bicara untuk kita semua. Jadi hari ini jangan nganggap diri rendah karena kita masih muda gitu. Kita semua masih muda kan? Walaupun 50 muda kan? Walaupun 60 muda kan? Walaupun 70 muda kan? Mau muda umur 75 pun masih muda toh Pak. Semangat terus kan? Walaupun kita masih muda, mau muda umur kek, mau muda rohani kek, merasa baru dibaptis kemarin kek, tetap ayat bilang jangan menganggap diri rendah karena masih muda. Dan walaupun kita masih muda, tetap kita harus bisa menjadi teladan. Dan itu sudah dilakukan oleh Bunda Maria. Bayangin pada waktu Bunda Maria disuruh untuk hamil di luar nikah. Kan selalu kita tahu ya, dia masih anak ABG waktu itu. Disuruh hamil di luar nikah. Tapi tetap dia nurut. Dan dia memberikan keteladanan yang luar biasa di dalam sikap hidupnya. Apa aja? Ayat ini memberikan beberapa contoh, enggak bisa semua karena ini enggak cukup 3 hari, tapi ada beberapa contoh teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Nah, kita akan bahas 5 sikap hidup yang menjadi teladan yang sudah dilakukan oleh Bunda Maria dan harusnya hari ini pun kita ikutin ya. Dalam hal perkataan, Lukas 1 ayat 38. Setelah dia disuruh hamil di luar nikah, apa yang terjadi? Dia bilang, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan ini menjadi patokan bagi kita semua. Sampai hari ini 2000 tahun berikutnya. Ya, gampang buat kita ngomong terjadilah padaku menurut perkataanmu. Tapi bisa nggak kita lakukan seperti itu? Bayangin, Bunda Maria hari itu disuruh hamil di luar nikah loh. Dan dia bilang oke. Dia nurut sama Tuhan walaupun dia tahu resiko-risikonya. Hari itu orang yang hamil di luar nikah, risikonya itu dirajam sampai mati. Dan dia ambil resiko itu. Dia nggak tahu bakal terjadi apa, tapi dia ambil resiko itu demi apa? Demi nurut sama Allah. Maka dia perkatakan yang positif dan penuh pujian. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Gitu.
Ada satu film, aku lupa judulnya, itu yang menggambarkan Bunda Maria waktu habis ketemu malaikat, dia pulang ke rumah papa mamanya, dan dia ngomong bahwa dia hamil, gitu ya. Maka papa mamanya marah sekali, dan dia diikat lalu dia disabetin. Disuruh ngaku siapa yang ngehamilin dia, gitu. Karena memang tidak ada cerita kan, orang hamil bisa hamil di luar nikah, orang hamil dengan Roh Kudus tanpa bersuami kan nggak ada cerita kayak gitu sepanjang sejarah gitu. Jadi bayangin aja gitu, Maria bilang bahwa dia tidak pernah bersuami tapi dia hamil, orang tuanya ndak mau ngerti karena memang itu tidak mungkin terjadi secara manusia, maka Maria diikat dan dia dipukulin, disuruh ngaku siapa yang ngehamilin dia gitu. Maria ngomong Roh Kudus, ya orang tuanya nggak percaya apa itu Roh Kudus, siapa itu Roh Kudus gitu. Jadi dia dipukulin, disuruh ngaku gitu, dan resiko itu diambil sama Maria. Dan belum lagi kalau dia berhadapan dengan sosial masyarakat, ini masih orang tuanya ya, tapi dengan sosial masyarakat, dia akan dirajam sampai mati. Bukan cuma dipukulin tok, tapi dirajam sampai mati. Tapi Maria ambil resiko itu dan dia memperkatakan yang positif. Perkataan yang positif ini tadi membuat Bunda Maria sekarang disebut sebagai Bunda Allah. Bundanya Yesus. Padahal kita tahu loh, malaikat itu ndak maksa. Dia ndak pernah bilang sama Maria, Maria kamu harus jadi ibunya Yesus. Enggak, jadi bundanya Allah. Enggak, malaikat enggak maksa itu. Kalau hari itu Bunda Maria ngomong, enggak mau aku, enggak kuat dengan resikonya. Ya mungkin kita tidak mengenal nama Maria, tapi ada seseorang lain yang dipilih oleh Allah. Kita enggak tahu gitu. Tapi ketaatan Maria, perkataan yang positif dan penuh pujian itu tadi, membuat Bunda Maria hari ini disebut sebagai Bunda Allah. Bagaimana dengan kita? Bisa nggak kita tetap bisa memperkatakan yang positif? Walaupun yang terjadi di depan mata kita sepertinya tidak bagus, sepertinya tidak enak. Ada banyak sekali ayat yang mengajarkan tentang perkataan ini tadi. Lidah ini kecil, bagian yang kecil di dalam tubuh ini tadi, tapi bisa memegahkan perkara-perkara besar. Gitu. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Lidah ini adalah eksekusi dari hati kita. Jadi kita mesti hati-hati dengan lidah kita ini tadi. Lidah ini bisa memegahkan perkara-perkara besar. Lidah ini juga bisa mensugesti orang. Aku ingat ada mamaku di sini, mungkin dia juga ingat waktu itu ada satu ponakan kecil, Momo namanya, kalau masuk mobil itu selalu mabuk, muntah-muntah. Jadi kalau anak kecil muntah-muntah di mobil kan nggak enak juga kan. Jadi mbaknya Momo ini selalu bilang gitu, kalau masuk mobil bawa tisu gitu, nanti nggak mabuk gitu. Jadi si Momo kalau masuk mobil dia selalu ngambil tisu dulu, dan tisu ini nggak diapa-apain loh sama dia. Cuma dimainin, itu cuma dipegang-pegang, kadang ditutupin, kadang main-mainin, dan itu membuat dia enggak mabuk. Apakah ada logiknya? Enggak ada kan? Tapi perkataan bisa mensugesti orang. Bisa menjadikan keadaan positif, bisa menjadikan keadaan negatif juga. Jadi hati-hati. Aku nggak pernah lupa dengan sharing satu orang temen. Dia bilang waktu itu dari Surabaya, dia kepengen balik ke Jakarta, dan biar bisa dapat tiket pesawat, dalam keadaan high season, dia ke counter tiket dan dia bilang, saya harus pulang karena anak saya masuk rumah sakit gitu. Dan itu bohong. Karena nanti yang jemput di Jakarta anaknya dia sendiri. Apa yang terjadi? Dalam perjalanan jemput mamanya, si anak itu accident dan masuk rumah sakit beneran. Jadi teman-teman, hati-hati banget dengan lidah kita ini tadi. Karena lidah ini punya kuasa. Aduh, kalau mau ngomong tentang lidah itu ada banyak sekali ayat dan bisa jadi satu pelajaran terpisah. Tapi aku kasih satu ayat aja. Matius 12 ayat 34 sampai 37. Ini perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Dia bilang, sebab hai kamu
ketuluran ular beludak. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Jadi teman-teman, hati-hati dengan mulut kita. Karena di sini akan memancarkan ketulusan hati kita. Ini akan menunjukkan saya ini sudah lahir baru belum? Saya ini orang karismatik apa bukan? Saya ini hidup di dalam pimpinan Roh Allah atau enggak gitu. Ini akan kelihatan dari mulut kita. Lalu yang kedua, keteladanan Bunda Maria dalam hal rendah hati. Lukas 1 ayat 48 sampai 51 ya. Lukas 1 ayat 48 sampai 51. Ini cerita tentang kidung pujian Bunda Maria. Teman-teman tahu, setelah Bunda Maria hamil, dia juga mendengar dari malaikat kalau sanak saudaranya Elizabeth hamil tua. Maka apa yang dia lakukan? Dia pergi ke rumahnya Elizabeth untuk tolong Elizabeth dan ketok pintunya. Pada waktu dia ketemu dengan Elizabeth dan Elizabeth memuji dia, ya, Elizabeth memuji dia dengan mengatakan, "Salam Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Nah, teman-teman, itu perkataan Elizabeth kepada Maria. Maria ini jauh lebih muda daripada Elizabeth. Tetapi Elizabeth memuji Maria dengan luar biasa dengan mengatakan, kamu di antara semua perempuan itu kamu yang paling diberkati. Dan dia bilang, siapa aku ini sampai ibu Tuhanku. Jadi Elizabeth menyebut Maria sebagai ibu Tuhanku. Perhatikan ya ini yang menjadi bagian dari dogma kita teman-teman yang Katolik. Perkataan ibu Tuhanku dari Elizabeth ini menunjukkan bahwa Bunda Maria itu adalah bundanya Allah. Karena Elizabeth tidak bilang, terpujilah engkau ibu dari Bunda Yesus yang sebagai manusia aja, tapi bukan ibunya Yesus sebagai Allah. Tidak. Yesus itu adalah satu paket. Yesus itu adalah satu paket 100% Allah, 100% manusia. Maka pada waktu Elizabeth memuji dia sebagai ibu Tuhanku, di sini menunjukkan bahwa Bunda Maria itu adalah ibunya Yesus yang adalah manusia dan juga Allah. Maka dia adalah ibu dari Allah itu sendiri. Seperti itu. Nah, mendengar pujian yang luar biasa itu tadi, bagaimana responnya Maria? Dia tetap rendah hati. Dia tetap rendah hati. Dia nggak bilang, oh iya ya, bener loh. Ternyata aku ini bundanya Allah loh. Wah, keren juga ya aku yang terpilih. Enggak. Bunda Maria tetap rendah hati. Dan apa yang dia lakukan? Dia mengembalikan segala pujian itu tadi kepada Tuhan. Makanya keluar nyanyian pujian Maria itu tadi. Lukas 1 ayat 46 sampai 55 itu tadi gitu. Nah, nyanyian pujian Maria ini sebetulnya adalah dari puji-pujian Hana untuk Allah, tapi intinya Maria mengembalikan pujian untuk Allah. Jadi ada kerendahan hati di sini. Kenapa? Kenapa Bunda Maria bisa tetap rendah hati dan sadar bahwa dia bukan apa-apa gitu. Karena
dia terus mau membuka hati untuk menerima tuntunan dari Roh Allah, dari Roh Kudus yang ada. Ini membuat dia tetap taat dan membuat dia mau membuka hati lebih lebar lagi dan membuat dia jadi rendah hati, makin rendah hati, makin rendah hati, makin rendah hati. Ingat di awal tadi, ciri orang karismatik adalah rendah hati. Salah satu ciri orang karismatik adalah rendah hati. Jadi dia sadar kalau dipuji itu bukan karena dia sendiri. Makanya rendah hati. Kita bisa bukan karena kita. Kita bisa karena kita dimampukan oleh Allah. Kita bisa karena kita dikasih rahmat, kasih karunia oleh Allah. Bukan karena kita sendiri bisa. Jadi kenapa kita mesti bangga dengan achievement kita? Wong semua ini bukan kemampuan sendiri. Semua ini karena Allah, karena pertolongannya dia, karena dia kasih waktu yang tepat, dan terutama dia kasih Roh Allah. Sehingga kita bisa. Jadi kita belajar untuk hidup rendah hati seperti Bunda Maria. Bunda Maria aja rendah hati. 2 Korintus 3 ayat 5b itu juga mengajar tentang kerendahan hati bahwa kesanggupanku adalah pekerjaan Allah. Jadi kalau aku bisa bukan karena aku, tapi itu dari Allah. Roma 11 ayat 36 bilang, dari dia, oleh dia, untuk dia. Jadi bukan dari dia, oleh dia, untuk aku. Enggak, tapi untuk dia, kembalikan ke Allah. Jangan merasa sombong dan merasa bisa sendiri. Jangan merasa keren sendiri. Lukas 17 ayat 10 bilang, aku ini cuma hamba yang tidak berguna. Aku cuma melakukan apa yang memang harus aku lakukan. Jadi selalu tanamkan itu di hati dan pikiran. Biar kita juga makin rendah hati, makin rendah hati, makin rendah hati. Kenapa? Kalau kita punya bibit kesombongan ya, sombong itu adalah dosa yang nggak ketara. Mungkin kita nggak sombong, oh HP-ku paling keren, mobilku paling keren, ya gitu. Tapi kesombongan dalam hati itu tetap sombong loh. Dan itu adalah dosa yang nggak ketara. Ya. Hari-hari ini kita sering kepancing sombong gara-gara sosmed. Contohnya, banyak kan lihat di sosmed. Aku sudah vaksin, diposting di Instagram. Ya elah, vaksin doang loh. Nanti semuanya juga bakal dapat bagian kok gitu. Jadi ngapain merasa sombong? Oh, aku udah dapat vaksin duluan nih gitu. Hal kecil kan? Hal kecil, tapi ternyata itu merupakan kesombongan juga. Even dalam hati ya, itu adalah dosa terselubung. Jadi kita belajar. Orang yang menerima rahmat, orang yang menerima kasih karunia, orang yang sudah dipilih Allah, itu harusnya makin rendah hati. Lalu berikutnya, teladan Maria hidup di dalam kasih Tuhan. Kasih ini menuntun orang untuk peduli. Kasih ini menuntun orang untuk bertindak. Buktinya apa? Lukas 1 ayat 53 ini tadi, ya. Dia, ya Maria dan Elizabeth, aku cerita aja. Maria lagi hamil muda. Hari itu enggak ada mobil, hari itu enggak ada Gojek. Kalau mau travel harus jalan paling-paling naik keledai, ya. Capek buat orang yang lagi hamil. Apalagi perjalanan jauh. Tapi apa yang dilakukan Maria? Tetap aja dia pergi ke tempatnya Elizabeth karena dia tahu Elizabeth udah berumur dan membutuhkan pertolongan karena lagi mau lahiran. Hari itu bayi kan nggak ada pampers, pasti repot dong. Bersih-bersih sendiri, nggak ada blender, bikin makanan juga harus ditumbuk gitu. Jadi punya bayi itu repot gitu. Dan Maria tahu apa yang dia lakukan? Kasihnya menuntun dia melangkah pergi ke rumahnya Elizabeth. Tinggal di sana 3 bulan kita tahu. Maka pada waktu dia balik dari rumah Elizabeth, dia dalam keadaan hamil tua. Bayangin kalau bukan kasih, ngapain Bunda Maria repot-repot? Dia tahu loh ntar kalau dia balik pulang, waktunya dia sendiri lahiran, dia dalam keadaan hamil tua gitu. Repot, capek, tapi dia mau. Jadi teman-teman, kasih ini menggerakkan orang untuk berempati.
tapi nggak mandek di level empati doang. Kasih menggerakkan orang untuk empati dan setelah itu melakukan tindakan nyata. Ada actionnya yang tulus, bukan untuk kesombongan, tapi benar-benar kasih yang sesungguhnya. Contoh lain, perkawinan di Kana. Kita tahu Bunda Maria menolong party itu sehingga tidak fail, tidak gagal, karena kasihnya dia. Nggak ada yang menulis Bunda Maria tukang catering, nggak ada yang menulis Bunda Maria apa itu kudu menyiapkan apa-apa di pesta. Enggak, hanya karena dia peduli, kasih, gitu. Membuat dia empati, dan kasih membuat dia empati dan bertindak. Dan satu lagi yang penting teman-teman, kasih itu bisa menggerakkan mujizat Tuhan. Bukan hanya tindakan nyata dari kita, tapi kasih ini bisa menggerakkan mujizat Tuhan. Kenapa? Karena kasih yang sesungguhnya itu adalah Allah sendiri. Ingat, Allah itu kasih. Jadi kalau hati kita dipenuhi dengan kasih dan sikap hidup kita, empati kita, gerakan kita didorong, didrive oleh kasih yang kasih sendiri. Kasih itu adalah Allah. Maka lewat kasih, mujizat bisa terjadi. Seperti yang di Kana, itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita hari ini. Asal hidup kita mau dipimpin oleh kasih. Lalu yang berikutnya, Maria memberi kita teladan di dalam hal kesetiaan. Ya, setia. Kita lihat tadi di Lukas 1 ayat 35 bahwa Roh Kudus turun, sudah turun di dalam diri Maria. Tapi pada waktu murid-murid menunggu Roh yang penolong yang dijanjikan Tuhan, Maria ada lagi di situ. Maria tidak ngomong, oh saya sudah terima, kamu aja anak-anak ya, kamu nak di situ aku nyiapin makanan buat kamu di rumah. Enggak. Tapi Maria juga ada di situ dan dia setia menunggu janji Tuhan. Walaupun dia sudah terima roh itu, dia tetap rindu, dia tetap haus, dan dia tetap setia untuk menunggu janjinya Tuhan. Dia mau untuk membuka hati lebih lebar lagi. Dia mau untuk menerima pencurahan roh itu tadi. Jadi ini bukti kesetiaan dari Maria. Dan kalau kita lihat ayatnya ya, Kisah 2 Kisah 2 ayat yang 1-4. Aku bacain ayat 4-nya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi teman-teman, saat Maria ada di situ, dia juga ikut berbahasa roh dengan yang lainnya. Ini bukti kesetiaan Bunda Maria. Dia sudah Roh Kudus sudah turun sama dia curahin pertama, lalu dicurahin lagi roh pada peristiwa Upper Room, dan dia ikut berbahasa roh di sana. Ini bukti kesetiaan Maria. Dia tetap mau rendah hati dan setia menunggu janji Tuhan. Lalu yang terakhir, kesucian. Aku buka Yesaya 7 ayat yang ke-14. Ini cerita tentang nubuat Maria dan Yesus. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kita tahu ini adalah nubuat Yesaya tentang Maria dan Yesus. Ini ditulis 700 tahun sebelum
kelahiran Tuhan Yesus, tapi ini sudah menunjukkan siapa Maria itu tadi. Orang yang suci, orang yang terpilih Allah, orang yang hidupnya menjadi teladan di dalam hal kesucian. Kesucian ini penting banget. Sampai Tuhan jelasin sendiri pertama kali dia khotbah, dia jelasin, dan seluruh message yang dia berikan semasa hidupnya dia adalah mengajar tentang kesucian, kasih. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Bukan kayaknya suci tindakannya ya. Bukan kayaknya suci tindakannya, tapi suci hatinya. Mungkin nggak kelihatan. Secara tindakan nggak kayaknya berdoa terus. Kagak. Tindakan kayak hidup normal aja, biasa aja, tetap kerja, tetap ada arisan, tetap berkorban, berkebun, tetap cuci-cuci piring juga gitu. Tapi suci hatinya. Akibatnya apa? Orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Teman-teman, suci ini sangat penting di hadapan Allah. Maka Maria yang suci hati ini tadi dianggap benar di hadapan Allah dan dipilih Allah untuk menjadi Bunda Yesus. Bunda Allah sendiri. Maria bukan hanya melihat Allah, tapi Maria bersatu dengan Allah di dalam kandungannya. Ini akibat apa? Akibat kesuciannya. Dia bukan hanya melihat Allah, tapi dia ekstra. Dia bersatu dengan Allah di dalam kandungannya. Jadi refleksi kita hari ini, kesucian ini sangat penting. Karena ya tanda-tanda akhir zaman udah mulai digenapi ya. Dan kita nggak tahu kapan waktunya, tapi kita semua kan nanti pada akhirnya harus menghadap tahta pengadilan Allah. Dan kiranya bila saat itu terjadi, Allah juga memandang hidup kita yang murni, hidup yang suci, sehingga kita layak untuk melihat Allah. Karena ini adalah syarat untuk bisa melihat Allah. Kita tidak mungkin menjadi suci dengan kekuatan kita sendiri. Kedagingan kita terlalu tebal, ego kita terlalu tebal, gitu. Tapi tetap harus kita usahakan. Dan walaupun tidak bisa dengan kekuatan sendiri, Tuhan kasih kita Roh Kudus. Bagian kita hari ini adalah terus membuka hati, sehingga kita bisa berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus itu tadi, sehingga pada saatnya nanti Tuhan melihat kita sebagai orang yang suci. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Lihat bagaimana kita dituntut untuk hidup suci. Bukan hanya secara lahiriah, tapi roh, jiwa, dan tubuh. Dan ini yang harus diteladani oleh kita, orang karismatik. Sekali lagi, orang karismatik bukan berarti dia sudah bisa menyanyi, dia sudah bisa angkat tangan, dia sudah bisa berkomunitas, dia sudah bisa hafal ayat, enggak. Tapi orang karismatik adalah orang yang sudah lahir baru. Karena dia sudah dipanggil dan dia sudah menerima rahmat Allah. Maka sikap hidupnya diubahkan. Dari innernya diubahkan. Dia tidak lagi sombong, dia punya kehangatan, dia gampang bergaul, dia ramah, dia menarik, dia punya empati, dia punya kerendahan hati, nggak sombong, mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Dia bisa menekan ego sendiri, tidak lagi mencari kepuasan diri, tidak lagi menunjukkan bahwa saya yang paling-paling, enggak.
tapi bisa dinasehati dan peduli dan tulus dan sebagainya. Ini semua. Dan ini sudah diteladani oleh Bunda Maria sebagai orang karismatik pertama yang sudah menerima Roh Kudus yang turun atas dia jauh sebelum peristiwa Upper Room. Semoga menjadi berkat, semoga bisa menjadi patokan juga buat kita di dalam menjalani kehidupan ini, agar hari demi hari kita pun juga terus lahir baru dan menjadi lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Aku kembalikan ke Sis Grini untuk doa syafaat. Ya, Sis Grini nggak bisa, Ci. Lagi di Bekasi. Saya cek mungkin ya, Ci. Oke, kalau gitu aku kembalikan ke David atau Mas Heri. Ya, Atau mungkin ada yang tanya atau sharing dulu.